Selamat malam pemirsa, saya Aryo Ardi kembali menjumpai Anda dalam Talk to iNews. Pemirsa, hingga malam hari ini PDI Perjuangan belum juga mau membuka kartu mereka kepada siapa sesungguhnya dukungan yang akan mereka berikan dalam Pilkada DKI Jakarta. Setiap calon yang akan mereka pilih tentunya mempunyai risiko masing-masing. Lalu seperti apa matematika Pilkada DKI Jakarta? Tentunya bukan sebuah perhitungan yang mudah. Karena ini adalah Pilkada DKI Jakarta yang sangat strategis, maka parpol tidak hanya berpikiran untuk Pilkada 2017 semata, tetapi calon yang akan mereka usung kelak juga harus bisa menguntungkan dalam pemilu 2019. Dan seperti apa matematikanya kami akan membahasnya nanti, namun sebelumnya terlebih dahulu kami sampaikan perkembangan berita yang terjadi sepanjang hari ini. Pemirsa, ratusan pengemudi berbasis online yang tadi mendatangi gedung DPR. Mereka meminta anggota Dewan untuk membantu agar peraturan Menteri Perhubungan nomor 32 dicabut karena memberatkan para pengemudi berbasis online. Setelah sebelumnya mengumpulkan massa di parkir Timur Senayan, para pengemudi online melakukan long march atau berjalan kaki ke gedung DPR dan diterima oleh perwakilan Komisi Perhubungan atau Komisi 5. Ratusan pendemo tersebut menolak keras peraturan yang mengharuskan mobil menjalani uji KIR. Harus adanya SIM umum, balik nama atas perusahaan dan harus memiliki pool atau tempat kendaraan. Belum lagi maraknya sweeping bagi pengemudi online akhir-akhir ini. Para pengemudi online ini akan terus melakukan unjuk rasa hingga mencabut peraturan dan mengganti sesuai dengan pembaruan teknologi masa kini. Beralih ke berita lain pemirsa, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin memastikan 177 calon jamaah haji Indonesia yang ditahan imigrasi Filipina adalah korban penipuan haji. Ke-177 orang tersebut nekat menggunakan visa dan juga paspor Filipina karena waktu tunggu yang lama saat keberangkatan mereka ke Tanah Suci yang jika dilakukan dari dalam negeri maka akan memakan waktu lebih dari 20 tahun. Hal tersebut dikemukakan oleh Menteri Agama Republik Indonesia Hakim Saifuddin usai membuka pelatihan dan pendidikan penghulu di Balai Pendidikan dan Pelatihan Kanwil Kementerian Agama Jawa Barat Senin siang. Informasi terakhir yang diterima Kementerian Agama bahwa ke-177 orang tersebut merupakan warga negara Indonesia yang akan naik haji, namun menggunakan visa wisata dan berangkat dari Filipina menuju ke Tanah Suci. Itu sedang dalam penanganan pihak Kemenlu kita dan perwakilan kita yang ada di Filipina, bagaimana mengurusnya dan tentu mengusut pihak-pihak atau oknum-oknum yang melakukan penipuan. Hingga kini Kementerian Agama terus berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri untuk menangani kasus ini. Dari Bandung, Jawa Barat, Muci Prayitno memberitakan. Kementerian Agama Republik Indonesia memastikan akan menindak tegas oknum yang terlibat dalam kasus keberangkatan 177 orang calon jamaah haji Indonesia yang hingga saat ini masih ditahan pihak imigrasi Filipina di ibu kota Manila. Dan pihak Kementerian Agama pun akan menyerahkan kasus ini kepada polisi. Kementerian Agama tentu akan mengecek si biro-biro perjalanan ini. Kalau misalnya biro perjalanan ini izin dari kita, izin dari Kementerian Agama, tentu akan di blacklist perusahaannya, di blacklist orangnya. Kenapa di blacklist perusahaan dan orangnya? Kalau perusahaannya saja, tentu akan dia muncul lagi dengan perusahaan baru. Tapi kalau dengan orang-orangnya dia nggak akan muncul lagi, gitu ya. Kalau itu travel bureau yang izinnya dari Kementerian Agama. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama siang tadi mendatangi gedung Mahkamah Konstitusi untuk menghadiri sidang perdana gugatannya kepada MK terkait dengan undang-undang yang mengharuskan petahana atau calon atau incumbent yang saat ini sedang menjabat harus cuti saat pelaksanaan kampanye Pilkada DKI Jakarta.
Pak, misi Pak. Ahok mengaku keberatan dengan pasal 70 ayat 3 Undang-Undang Nomor Tahun 2016 tentang Pilkada yang mewajibkan calon petahana atau yang saat ini sedang menjabat untuk mengambil cuti selama masa kampanye berlangsung. Menurutnya peraturan tersebut merampas haknya untuk menjalankan tugas sebagai gubernur. Setelah mendengar penjelasan Ahok, Majelis Hakim meminta Ahok untuk memperbaiki berkas permohonannya. Menyerahkan kembali dalam batas waktu selama 14 hari. Persidangan akan dilanjutkan setelah Ahok melengkapi permohonan gugatannya. Sementara itu PDI Perjuangan hingga saat ini masih belum mau memberikan keterangan resmi terkait dengan siapa atau kepada siapa mereka akan memberikan dukungannya dalam Pilkada DKI Jakarta. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengatakan belum pasti Ahok mendapat dukungan dari PDIP karena PDIP pun juga masih memikirkan atau menimbang calon yang berasal dari internal mereka. Dalam peraturan partai kami, bagi mereka yang sebelumnya mendapatkan dukungan dari PDI Perjuangan, mendapatkan kesempatan untuk dapat dicalonkan dan DP Partai melakukan evaluasi atas kinerja pemerintahannya. Itu yang dimaknakan bahwa mereka yang telah dicalonkan. Ya pemirsa, PDI Perjuangan adalah partai penentu dalam Pilkada DKI Jakarta ini karena jumlah kursi mereka membuat mereka bisa dengan leluasa mencalonkan calon gubernur tanpa harus berkoalisi dengan partai manapun. Lalu seperti apa matematika Pilkada DKI Jakarta yang akan mereka usung? Kami akan membahasnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami dalam Talk to iNews.